Dua pemain penting Real Madrid di lini belakang dan juga lini tengah, yaitu Toni Kroos, kemudian ada juga Antonio Rudiger, menjadi pemain inti juga di timnas Jerman dan akan berlaga nanti versus Hungaria, di mana kedua pemain tersebut memang menjadi jantung daripada posisi timnas Jerman. Logika bola, everything about football. Let's go. Toni Kroos bersama timnas Jerman dan juga Antonio Rudiger mengawali turnamen besar Euro 2024 dengan sangat sempurna, di mana kedua pemain inti dari Real Madrid tersebut membantu negaranya menang telak dengan skor 5-1. Toni Kroos yang ternyata kembali dari pensiun timnasnya ke timnas Jerman betul-betul menjadi jantung, menjadi motor serangan dan menjadi titik atau pusat serangan dari timnas Jerman sendiri. Kita tahu bahwa kedua pemain tersebut memang memiliki peran yang sangat vital bagi timnas Jerman. Antonio Rudiger yang sukses mengawal menjadi palang pintu di lini belakang Real Madrid, menjadi pilihan utama Julian Nagelsmann di negaranya. Kemudian dia diduetkan dengan Jonathan Tah di timnas Jerman. Ada juga Toni Kroos yang menjadi motor serangan bersama Ilkay Gundogan, menjadi pusat serangan dari timnas Jerman, yang artinya dua pemain Real Madrid tersebut sukses membawa level timnas Jerman ke arah yang lebih baik. Kedua pemain tersebut, baik Rudiger maupun Toni Kroos, menjadi pemain inti, telah mempersembahkan salah satunya trofi Liga Champions bagi Real Madrid di level klub. Kemudian di level tim nasional, kedua pemain tersebut ternyata juga menjadi pilihan utama yang mampu mempersembahkan kemenangan sempurna atau kemenangan telak dengan skor 5-1. Terlebih kepada seorang Toni Kroos, ternyata di usianya yang sudah tidak muda lagi, dia masih menjadi pemain penting, memiliki peranan penting dan bahkan memiliki catatan yang sangat prestisius tentunya di level tim nasional Jerman. Di pertandingan terakhir Toni Kroos versus Skotlandia atau pertandingan pembukaan di turnamen Euro 2024, ternyata Toni Kroos sukses menjadi salah satu pemain yang memiliki rating tertinggi di tim nasional Jerman. Toni Kroos bersama timnas Jerman versus Skotlandia kemarin, ternyata dia berhasil menuntaskan pertandingan dengan sangat sempurna, yaitu dia mencatatkan 107 sentuhan bola, kemudian memiliki 101 passing atau dia memiliki 101 passing yang sangat sempurna atau passing sukses yang dilakukan bagi negaranya. Kemudian dia juga memiliki catatan 4 umpan kunci, yang artinya umpan tersebut berujung menjadi sebuah gol. Kemudian juga 8 long balls atau umpan panjang atau passing jarak jauh yang sukses dilakukan oleh Toni Kroos. Nah, catatan tersebut ternyata menjadi catatan sempurna di mana dia melakukan sebuah passing atau umpan atau akurasi dari pemain yang telah menyatakan pensiun pasca Euro tersebut menyentuh di angka 99% atau hampir 100%, mendekati angka sempurna tentunya. Nah, kita tahu bahwa kiprah dari Toni Kroos baik di level timnas maupun di level klub memang sangatlah vital bagi klub dan negara yang dia bela. Toni Kroos di Real Madrid menjadi salah satu pemain yang memang pandai mengatur ritme, pandai mengatur jalannya pertandingan, atau sebagaimana yang pernah dikatakan Casemiro dulu bahwa Real Madrid mau bermain dengan tempo cepat, mau bermain dengan tempo yang lambat, semuanya tergantung daripada pergerakan Toni Kroos. Terlihat di pertandingan kemarin versus Skotlandia, tentunya Toni Kroos sangat terlihat sekali perannya yang sangat vital, di mana dia menciptakan duet yang sangat brilian bersama Ilkay Gundogan dan mendominasi jalannya pertandingan, di mana hampir secara keseluruhan 90 menit, yaitu pemain lawan atau pemain Skotlandia hanya 2 kali mencatatkan sentuhan di area kotak penalti Jerman, yang artinya Toni Kroos yang mengawal lini tengah, kemudian Rudiger yang mengawal palang pintu atau di pertahanan, sukses
menjegal atau mencekal pemain lawan untuk bisa masuk ke area yang mereka jaga. Dengan demikian, tentu sangat patut jika ternyata Carlo Ancelotti meminta bahkan merengek untuk Toni Kroos menunda pensiunnya, di mana pensiun memang sudah pasti bahwa Toni Kroos tidak akan membela timnas maupun Real Madrid lagi. Sehingga dengan demikian, karena memang faktor Ancelotti tahu seperti apa kebutuhan Real Madrid dan sebagaimana juga kemampuan seorang Toni Kroos, dia meminta untuk mencegah atau menunda pensiunnya bagi Toni Kroos. Dengan kalimat yang sederhana bahwa peran yang sangat istimewa atau kelebihan Toni Kroos dan juga kemampuan Toni Kroos seperti apa masih sangat dibutuhkan oleh Real Madrid. Bahkan sejumlah pundit football, kemudian sejumlah pakar analisis juga mengatakan sepertinya musim depan Real Madrid akan kesulitan menghadapi lawan-lawannya karena kehilangan pemain yang sudah menjadi jangkar, pemain yang memang sudah hafal betul bagaimana cara bermain di Liga maupun di Liga Champions, yaitu Toni Kroos. Analisis tersebut tentunya memang tidak terlalu berlebihan mengingat 10 musim pengabdian Toni Kroos di Real Madrid bukan masa yang sebentar. Sehingga dengan demikian, patut jika Carlo Ancelotti meminta agar Toni Kroos menunda pensiunnya. Dan selain itu, tentunya opsi di lini tengah yang bisa menggantikan peran Toni Kroos jumlahnya juga tidak banyak. Artinya, pemain-pemain lain juga yang berstatus sebagai pemain bintang belum tentu ketika datang ke Real Madrid tiba-tiba menjadi andalan atau tiba-tiba langsung paham dengan pakem permainan Real Madrid. Masih butuh adaptasi. Sehingga jika mungkin Toni Kroos masih ada, tentunya rotasi ataupun nantinya Toni Kroos yang akan diminta menjadi mentor oleh Carlo Ancelotti jika Toni Kroos menunda masa pensiunnya. Nah, karena mungkin Toni Kroos tidak akan mungkin memperpanjang masa pensiunnya, tentunya menjadi PR tersendiri bagi Real Madrid dan juga bagi Carlo Ancelotti. Sehingga musim depan tentunya tugas Ancelotti untuk menangani Real Madrid khususnya di lini tengah perlu memutar otak sedikit lebih berat daripada sebelumnya. Itu saja, salam sepak bola.